Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal untuk sesi kali ini, soal 901 sampai 950. Seperti biasa, instruksi saya adalah saya akan bacakan soal, Anda sediakan alat tulis dan kertas Anda. Begitu saya selesai membacakan soal, saya akan kasih waktu 3 detik untuk Anda mengerjakan soal, menentukan jawaban pilihan Anda apakah A, B, C, D atau E untuk jawaban menurut Anda paling benar. Di akhir video jangan lupa kembali ke deskripsi, saya akan buatkan kunci jawaban dari soal yang telah saya bacakan. Anda koreksi berapa jawaban Anda benar, berapa salah. Tinggalkan skor Anda, berapa skor Anda dalam chat komentar, dan skor Anda tersebut adalah 2 kali jumlah jawaban yang Anda jawab benar. Jika soal ada sekitar 50, 2 kali 50 soal Anda benar, maka skor Anda adalah 100. Begitu akumulasinya. Dan tanpa perlu lagi berlama-lama, saya langsung bacakan soal. Anda dengarkan instruksi saya dan kerjakan sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Kita mulai. 901. Di antara kondisi berikut yang tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih adalah: A. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun, sudah atau pernah kawin, mempunyai hak pilih. B. Anggota TNI dan Polri yang berubah status menjadi status sipil atau purna tugas, dibuktikan dengan SK pensiun dari pejabat TNI atau Polri yang berwenang memberhentikan. C. Warga negara Indonesia yang pada pemilu sebelumnya telah terdaftar sebagai pemilih. D. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. E. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menentukan jawaban Anda selama 3 detik. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 902. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu. A. 1997, B. 1999, C. 2004, D. 2009, E. 2014. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab diberikan selama 3 detik. 3 detik saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 903. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 25, B. 22, C. 20, D. 18, E. 12. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 904. Menurut pasal 350 Undang-Undang 7 tahun 2017 dan pasal 87 Undang-Undang 8 2015, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak adalah titik-titik orang. A. 300 dan 250 orang, B. 500 dan 300 orang, C. 300 dan 500 orang, D. 500 dan 800 orang, E. 800 dan 500 orang. Silakan jawab soal tersebut. Berikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 905. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh: A. Pengadilan, B. Menteri Dalam Negeri, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, D. DPR, E. Presiden. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu diberikan bagi Anda untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 906.
Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang A. Berada di nomor urut 1 dalam daftar calon, B. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon, C. Memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih, D. Memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan, E. Memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Soal 907. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu pada 2004? A. 38, B. 12, C. 24, D. 16, E. 12. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab pergunakan selama 3 detik. 3 detik mulai hitung dari sekarang. 1 2 3. 908. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis tercantum dalam A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4, B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 1, E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 1. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 909. Pernyataan berikut ini yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Bukan anggota TNI Polri, D. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, E. Memiliki kartu keluarga atau kartu identitasnya. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik Anda gunakan waktu diberikan untuk menjawab. Hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 910. Yang tidak termasuk bagian dari penyelenggara pemilu adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, D. PPKLN, D. Pemantau Pemilu. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 911. Ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 mensyaratkan tentang batas presidensial threshold adalah A. Perolehan kursi paling sedikit 20% dalam jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. B. Perolehan kursi paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. C. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. D. Perolehan kursi paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kemudian E. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi anggota DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik Anda pergunakan untuk menjawab. 3 detik segera dimulai hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut ke soal 912.
pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Kota dilakukan oleh A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, B. Dewan Kehormatan Bawaslu, C. Dewan Kode Etik KPU, D. Dewan Kehormatan KPU, E. Badan Kehormatan Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda 3 detik untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Soal 913. Dalam pelaksanaan kampanye pemilihan ada aturan dan ketentuan-ketentuan larangan dalam kampanye yang harus ditaati. Di antaranya yaitu A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. C. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. D. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. E. Semua jawaban adalah benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk mengerjakan adalah selama 3 detik. 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 914. Sebutkan klasifikasi jenis pelanggaran dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. A. Pelanggaran administrasi. B. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. C. Pelanggaran pidana pemilu. D. A, B, C betul semua. E. A, B, C salah semua. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab, hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Soal 915. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama. A. 60 hari sejak diterimanya permohonan. B. 45 hari sejak diterimanya permohonan. C. 35 hari sejak diterimanya permohonan. D. 30 hari sejak diterimanya permohonan. E. 21 hari sejak diterimanya permohonan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda pergunakan untuk menjawab. 3 detik itu mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 916. Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016, penyelesaian perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan peserta pemilihan mengajukan kepada A. Pengadilan Negeri, B. Mahkamah Agung, C. Badan Peradilan Khusus, D. Mahkamah Konstitusi. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Soal 917. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang sengketa tata usaha negara pemilihan dapat dilakukan upaya hukum. A. Banding ke Pengadilan Tinggi. B. Kasasi ke Mahkamah Agung. C. Ke Mahkamah Konstitusi. D. Ke Komisi Yudisial. E. Peninjauan kembali. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik pergunakan waktu untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 918. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah dilakukan seluruh upaya administrasi di A. Bawaslu Provinsi, B. Bawaslu Kabupaten Kota, C. Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, D. KPU Provinsi, E. KPU Kabupaten Kota. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 919. Bawaslu Kabupaten Kota merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada A. KPU, B. KPU Provinsi,
C. KPU Kabupaten Kota sesuai tingkatan. D. Bawaslu. E. Bawaslu Provinsi. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda pergunakan untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 920. Laporan yang merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum oleh Bawaslu diteruskan kepada A. KPU Kabupaten Kota, B. Bawaslu RI, C. Kepolisian, D. Kejaksaan, E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 921. Lembaga yang berwenang memutuskan dugaan tindak pidana pemilu atau pemilihan adalah A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, C. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, D. Mahkamah Agung, E. Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 922. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilu atau pemilihan diatur dengan A. Peraturan KPU, B. Peraturan Bawaslu, C. Peraturan KPU Provinsi, D. Peraturan Bawaslu Provinsi, E. Peraturan DKPP. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik mulai dari sekarang. 1 2 3. 923. Meminta keterangan atau klarifikasi tambahan oleh Bawaslu dalam rangka mengkaji laporan atau temuan pelanggaran sifatnya A. Wajib, B. Pilihan dapat dilakukan sesuai kebutuhan, C. Dilarang, D. Mutlak, E. Sesuai permintaan pelapor. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. 924. Panwas pemilihan wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan dalam waktu paling lama A. 2 hari setelah laporan diterima, B. 3 hari setelah laporan diterima, C. 3 hari setelah meminta keterangan, D. 7 hari setelah laporan diterima, E. 12 hari setelah laporan atau temuan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 925. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan dalam waktu paling lama A. 3 hari sejak diterimanya laporan, B. 7 hari sejak diketahuinya dan atau ditemukan, C. 12 hari sejak diterima laporan atau temuan, D. 14 hari sejak kejadian, E. 14 hari sejak diterima permohonan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 926. Dari opsi berikut ini manakah yang dapat menjadi pihak dalam sengketa pemilihan? A. Antara Panwas Kabupaten dengan KPU Kabupaten, B. Antar Panwas Kabupaten, C. Antar peserta pemilihan, D. Antar peserta dengan pemantau pemilihan, E. Antar pemantau pemilihan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Pergunakan 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. 927. Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan A. Pelanggaran terhadap aturan pemilihan yang bukan merupakan tindak pidana pemilihan, B. Pelanggaran terhadap sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, C. Pelanggaran terhadap tata cara pemilihan, D. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan, E. Pelanggaran terhadap tata cara negara bidang pemilihan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda untuk menjawab. Dihitung mulai dari sekarang. 1
2, 3. Lanjut soal 928. Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye menggunakan tempat ibadah dapat dikenai sanksi berupa A. Dilaporkan kepada penyelenggara pemilihan, B. Pembatalan sebagai peserta pemilihan, C. Penghentian kegiatan kampanye, D. Membayar denda, E. Kurungan penjara. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 929. Peserta pemilu atau pemilihan berhak melakukan kegiatan kampanye sebagai berikut kecuali A. 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan, B. Menggunakan anggaran pemerintah, C. Sebelum dimulainya masa tenang, D. Membawa alat peraga kampanye, E. Melakukan pertemuan terbatas. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 930. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Kota dapat merujuk kepada A. Peraturan Wali Kota, B. Peraturan Panwas Kota, C. Peraturan KPU, D. Peraturan Bawaslu Provinsi, E. Undang-Undang Dasar. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 931. Yang bukan merupakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kota adalah A. Melaksanakan tugas berupa menerima laporan dugaan pelanggaran, B. Melaksanakan pemutahiran data pemilih, C. Melaksanakan tugas berupa mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan, D. Melaksanakan tugas berupa menyelesaikan temuan dan laporan sengketa pemilihan, E. Melaksanakan tugas berupa meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan lanjut soal 932. Sanksi yang tepat bagi penyelenggara pemilu yang menjadi anggota partai politik diantaranya A. Pemberhentian, B. Penghargaan, C. Peringatan, D. Rehabilitasi, E. Dinonaktifkan untuk sementara waktu. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda adalah selama 3 detik untuk menjawab. Kita mulai hitung 3 detik. 1, 2, 3. 933. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut kecuali A. Pengawas pemilu, B. Polisi, C. Jaksa, D. Pengadilan, E. Lembaga pemasyarakatan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 934. Yang tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah adalah A. Sengaja berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan, B. Sengaja memalsukan dukungan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon, C. Menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, D. Dengan sengaja mengancam pemilih agar tidak menggunakan haknya, E. Melakukan penghitungan suara di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 935. Lembaga yang berhak menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah A. Penyidik kepolisian, B. Bawaslu, C. KPU, D. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakumdu, E. Kejaksaan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 936. Lembaga yang berwenang membuat peraturan Bawaslu terkait dengan penanganan sengketa antar pasangan calon dalam pemilihan serentak adalah A. Mahkamah Konstitusi,
B. KPU Kabupaten Kota. C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. D. Bawaslu. E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 937. Berikut adalah pedoman bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menangani laporan pelanggaran pemilu atau pemilihan kecuali: A. Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. B. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. C. Kode Etik Jurnalis. D. Peraturan Bawaslu. E. Peraturan KPU. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 938. Pada pelaksanaan pemungutan suara, setiap pemilih dilarang: A. Melaporkan adanya dugaan pelanggaran oleh petugas KPPS atau PTPS. B. Meminta pergantian surat suara sebanyak 1 kali. C. Menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. D. Meninggalkan TPS sebelum jam 13.00. E. Tidak menggunakan hak pilihnya. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu bagi Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 939. Prinsip utama yang harus dimiliki Bawaslu dalam menerima laporan dan penanganan pelanggaran pada pemilu pemilihan serentak adalah: A. Menunggu kelengkapan bukti laporan. B. Mempertimbangkan waktu pelaporan. C. Memprioritaskan laporan pemantau. D. Menyerahkan laporan kepada KPU. E. Tidak boleh menolak laporan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik itu mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 940. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah banyak terjadi perselisihan hasil pemilihan. Apakah yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah itu? A. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan kepala daerah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan tersebut. B. Perselisihan antara KPU dan pengawas pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. C. Perselisihan antara penyelenggara pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. D. Perselisihan antar para peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. E. Tidak ada jawaban yang benar. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 941. Disduk Capil adalah singkatan dari: A. Dinas Kependudukan dan Catatan Hak-Hak Sipil. B. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilu. D. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. D. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilih. E. Dinas Kependudukan dan Pencacahan Sipil. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik itu mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 942. Sumber-sumber dana kampanye yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 kecuali: A. Perusahaan patungan pemerintah dan asing. B. Badan usaha milik desa. C. Warga negara asing. D. Partai politik. E. Pemerintah. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda pergunakan selama 3 detik untuk menjawab. Hitung 3 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 943. Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing dipimpin oleh seorang: A. Sekretaris. B. Kepala Sekretariat. C. Sekretaris Eksekutif. D. Kepala Kantor Sekretariat. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu menjawab adalah 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2,
3. 944. Lembaga-lembaga di bawah ini memiliki relevansi dalam hal tindak lanjut laporan atau temuan pelanggaran kode etik pemilu kecuali A. Bawaslu, B. KPU, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, D. Kepolisian, E. Semua benar. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda menjawab, hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. 945. Jumlah pemilih maksimal pemilu untuk setiap TPS dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah A. 800 orang, B. 700 orang, C. 600 orang, D. 500 orang, E. 400 orang. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik mulai dari sekarang. 1 2 3. Masuk soal 946 bonus. Panwaslu kelurahan desa adalah petugas yang A. Mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain kelurahan, B. Dibentuk oleh Panwaslu kecamatan, C. Dibentuk oleh Panwaslu kecamatan dan atas persetujuan Bawaslu kabupaten kota, D. A dan B benar, E. A dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik untuk menjawab. Saya hitung 3 detik. 1 2 3. Lanjut soal 947. Di bawah ini yang benar terkait pemilih dapil luar negeri adalah A. Diikutkan dalam pemilihan anggota DPD, B. Diikutkan dalam pemilihan anggota DPRD provinsi, C. Tidak diikutkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, D. Masuk dalam dapil DKI Jakarta 2 DPR RI, E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik Anda diberikan waktu untuk menjawab. 3 detik dipergunakan. 3 detik mulai hitung dari sekarang. 1 2 3. 948. Verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan. A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, D. KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha, E. Panitia Pemilihan Kecamatan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. 949. Tahapan pemilu yang bukan kewenangan dari panitia pemungutan suara adalah A. Pemutakhiran data pemilih, B. Rekapitulasi suara, C. Distribusi logistik, D. Pencalonan, E. Semua jawaban salah. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 950, soal terakhir untuk sesi ini. Pemilu anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Proporsional terbuka, B. Semi proporsional, C. Proporsional tertutup, D. Distrik, E. Distrik berwakil banyak. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik Anda gunakan waktu untuk menjawab. 3 detik saya hitung, berikan aba-aba, saya hitung mulai dari sekarang. 1 2 3. Demikianlah akhir dari sesi kali ini. Soal nomor 900 sampai 901 sampai 950 telah kita bacakan. Sebagaimana instruksi saya, Anda sudah mengerjakan. Kemudian koreksi jawaban Anda berdasarkan kunci jawaban yang telah saya buat di deskripsi dari video ini. Anda ke deskripsi, silakan cocokkan, kalkulasikan berapa jawaban yang berhasil Anda jawab, berapa yang salah, dan berapa bahkan yang belum dikerjakan. Jika merasa sudah maksimal, Anda silakan ikuti video kita berikutnya. Namun jika merasa ada yang kurang maksimal, silakan ulangi terus, berlatih terus untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, dan Anda akan begitu paham terkait kisi-kisi soal dalam mengikuti ujian tertulis ataupun CAT
calon anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, PPK, PPS, Panwascam, petugas di KPPS. Jangan lupa ikuti terus video kita, subscribe, like, comment, share, dan berikan komentar-komentar terhadap seluruh video kita, apakah itu dari segi penyampaian, substansi maupun jawaban. Jika dirasa masih ada yang kurang tepat, jangan segan-segan untuk memberikan kritik, saran untuk pengembangan perbaikan video ke depannya. Sukses untuk Anda, sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.